Dalam dunia teknologi modern, machine learning atau pembelajaran mesin telah menjadi lebih dari sekadar kata kunci. Pembelajaran mesin merupakan salah satu pendorong utama di balik sistem cerdas yang membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Mulai dari merekomendasikan film di Netflix hingga menyalakan mobil tanpa pengemudi dan mendeteksi penipuan dalam sistem perbankan, pembelajaran mesin ada di mana-mana. Namun, apa sebenarnya pembelajaran mesin itu dan mengapa pembelajaran mesin begitu penting saat ini? Definisi machine learning. Machine learning (ML) adalah bagian dari kecerdasan buatan (AI) yang memberi komputer kemampuan untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Alih-alih menulis aturan yang tetap, pengembang menyediakan contoh dan data, dan komputer mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan beradaptasi. Anggap saja ini seperti mengajari komputer cara belajar dengan cara yang sama seperti manusia, melalui pengalaman. Jika Anda pernah mengajari anak mengenali anjing dengan menunjukkan gambar berbagai ras anjing, itu sangat mirip dengan cara kerja ML, cara kerja machine learning. Inti dari machine learning adalah data. Komputer diberi sejumlah besar informasi yang disebut set data, dan algoritma menganalisis data ini untuk menemukan pola atau tren. Proses dasarnya terlihat seperti ini. Break time. 1. Data input. Sistem menerima data, gambar, angka, kata, dan lain-lain. 2. Pelatihan model. Algoritma menganalisis data dan menyesuaikan diri untuk mempelajari pola. 3. Prediksi atau keputusan. Setelah dilatih, model dapat membuat prediksi atau keputusan tentang data baru yang tidak terlihat. 4. Umpan balik. Sistem terus belajar saat lebih banyak data diberikan. Misalnya, jika kita mengajari mesin untuk mengidentifikasi email spam, kita memberinya ribuan kontoh yang diberi label sebagai spam atau bukan spam. Seiring waktu, sistem belajar mendeteksi tanda-tanda spam secara otomatis. Jenis-jenis machine learning. Machine learning hadir dalam beberapa bentuk, masing-masing sesuai dengan berbagai jenis masalah dan data. 1. Supervised learning. Ini adalah jenis yang paling umum. Dalam supervised learning, data diberi label, yang berarti sistem mengetahui jawaban yang benar selama pelatihan. Sistem belajar memetakan masukan, seperti gambar, kekeluaran, seperti mengidentifikasi apakah itu kucing atau anjing. 2. Unsupervised learning. Dalam unsupervised learning, sistem diberi data tanpa label dan diminta untuk menemukan pola atau pengelompokan tersembunyi. Contoh, segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian tanpa mengetahui kategori mereka sebelumnya. 3. Reinforcement learning. Di sini, agen belajar membuat keputusan dengan berinteraksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau penalti. Contoh, melatih robot berjalan atau AI bermain catur atau game video. Aplikasi populer machine learning. Machine learning bukan sekadar alat penelitian. Machine learning terintegrasi ke dalam banyak produk dan layanan yang kita gunakan setiap hari. 1. Mesin pencari. Google dan Bing menggunakan machine learning untuk memahami apa yang sebenarnya kita cari, bahkan saat query kita tidak sempurna. Machine learning membantu memberi peringkat hasil yang paling relevan dan mempersonalisasikannya untuk kita. 2. Media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menggunakan machine learning untuk mengatur umpan kita, menyarankan teman, mendeteksi konten yang berbahaya, dan bahkan menyempurnakan foto secara otomatis. 3. Layanan kesehatan. Dalam layanan kesehatan, model machine learning membantu mendeteksi penyakit dalam gambar medis, memprediksi hasil pasien, dan mempersonalisasi rencana perawatan. Misalnya, algoritma dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda awal kanker dari sinar X atau MRI. 4. Keuangan. Bank dan perusahaan teknologi finansial menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi penipuan, menilai risiko kredit, dan membuat keputusan perdagangan waktu nyata. 5.
E-commerce. Situs seperti Amazon dan eBay menggunakan machine learning untuk merekomendasikan produk, mengoptimalkan harga, dan mengelola inventaris berdasarkan perkiraan permintaan. Mengapa machine learning penting? Machine learning penting karena memungkinkan komputer memahami data dalam skala besar, jauh melampaui kemampuan manusia. Dengan meledaknya data di era digital, dari sensor, media sosial, dan transaksi, analisis manual menjadi mustahil. Machine learning mengotomatiskan penemuan wawasan dan mendorong pengambilan keputusan secara real-time. Tantangan dan keterbatasan. Meskipun machine learning menawarkan potensi yang sangat besar, machine learning bukannya tanpa tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah bias. Jika data pelatihan mengandung bias sosial atau budaya, model ML dapat melanggengkan atau bahkan memperkuatnya. Jika data pelatihan mengandung bias sosial atau budaya, model ML dapat melanggengkan atau bahkan memperkuatnya. Hal ini memiliki implikasi serius, terutama di area sensitif seperti perekrutan atau peradilan pidana. Kekhawatiran lainnya adalah kemampuan menjelaskan. Model kompleks seperti jaringan saraf dalam dapat menjadi kotak hitam, menghasilkan hasil yang akurat tanpa penjelasan yang jelas tentang bagaimana keputusan dibuat. Kurangnya transparansi ini dapat menjadi masalah dalam industri yang sangat mementingkan akuntabilitas. Selain itu, pembelajaran mesin memerlukan data dalam jumlah besar yang menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, keamanan data, dan penggunaan yang etis. Masa depan machine learning. Pembelajaran mesin masih terus berkembang, dengan para peneliti terus menemukan cara baru untuk meningkatkan akurasi model, mengurangi waktu pelatihan, dan membuat pembelajaran lebih efisien. Meningkatnya pembelajaran mesin otomatis atau AutoML memudahkan orang awam untuk membangun model yang canggih, sementara pembelajaran terfederasi menawarkan cara untuk melatih model tanpa mengorbankan privasi pengguna. Karena pembelajaran mesin terus berpadu dengan bidang lain, seperti robotika, biologi, dan komputasi kuantum, pembelajaran mesin akan membuka lebih banyak inovasi transformatif. Dari pengobatan yang dipersonalisasi hingga kota pintar, masa depan pembelajaran mesin memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, pembelajaran mesin merupakan lompatan signifikan dalam kemampuan kita untuk memanfaatkan data dan mengotomatiskan pengambilan keputusan yang cerdas. Ini bukan sekadar tren teknologi, ini adalah perubahan mendasar dalam cara komputer berinteraksi dengan dunia. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan, pemerintah, dan individu yang memanfaatkan potensinya, memahami prinsip, kemampuan, dan tantangan pembelajaran mesin menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pada akhirnya, pembelajaran mesin bukanlah tentang mesin yang menggantikan manusia. Ini tentang memberdayakan manusia dengan alat yang lebih cerdas untuk memecahkan masalah yang kompleks dan menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih efisien.